Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika Chu Feng semakin dekat dan lebih dekat ke hutan bambu Valen Leaves, dia bisa merasakan bahwa ada formasi spiritual agung, yang sepenuhnya menutupi hutan bambu Valen Leaves dari langit hingga ke tanah. Hutan bambu daun gugur hanya bisa dilihat dari jauh, dan tidak didekati. Hanya melalui pintu masuk khusus yang ditunjuk sajalah, barulah seseorang bisa memasukinya. Selanjutnya pada saat ini, banyak tokoh muncul dalam garis pandang Chu Feng. Orang-orang itu ada yang terbang di langit ataupun bergerak di tanah. Namun jika dilihat, mereka semua bergegas menuju ke arah pintu masuk hutan bambu Valen Leaves. Chu Feng terkejut dengan adegan ini. Setelah menanyakan tentang hutan bambu Valen Leaves saat ia melakukan perjalanan ke sana, Chu Feng sudah tahu bahwa hutan bambu Valen Leaves bukanlah wilayah yang tidak dihuni. Sebagai gantinya, hutan bambu Valen Leaves telah lama ditempati oleh orang-orang. 3000 tahun yang lalu, seseorang telah mendirikan sekte di tempat ini. Selanjutnya, nama sekte ini juga Valen Leaves Bamboo Forest. Meskipun hutan bambu daun gugur ini hanya ada selama 3000 tahun, tapi dalam jumlah waktu yang sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 istana, 4 klan, dan 9 kekuatan, yang merupakan kolosi yang sudah ada selama lebih dari 10.000 tahun, dan bahkan lebih rendah daripada Gunung Qianwu telah ada lebih dulu, tapi perkembangan hutan bambu daun gugur ini sangat cepat. The Valen Leaves Bamboo Forest memiliki banyak ahli yang mirip dengan awan di langit. Bahkan di domain aliansi mereka dapat dianggap sangat kuat, dan dikenal sebagai salah satu kekuatan besar terkuat di domain aliansi, serta di barisan kedua setelah aliansi spiritualis dunia. Lebih jauh lagi, bulan ini secara kebetulan merupakan bulan di mana hutan bambu daun gugur akan mengadakan perekrutan murid baru sekali dalam setahun. Dengan demikian dalam beberapa hari terakhir, orang-orang dari seluruh aliansi domain akan berkumpul di hutan bambu Valen Leaves. Namun Chu Feng tidak tertarik pada murid seperti apa yang hutan bambu daun gugur rencanakan untuk direkrut, dan dia juga tidak tertarik pada bagaimana mereka akan merekrut murid-murid mereka. Dia tidak datang ke hutan bambu Valen Leaves ini untuk menjadi murid. Setelah semua, Chu Feng bahkan menolak undangan dari World Spiritist Alliance. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan tertarik dengan hutan bambu daun yang gugur ini. Hanya ada satu tujuan yang membawa Chu Feng ke sini. Itu artinya, dia ingin bertemu Hong Qiang. Dia telah membuat keputusan bahwa, terlepas dari apakah Hong Qiang mungkin bisa membantunya atau tidak, tapi dia masih ingin bertemu dengannya sekali saja. Karena bagaimanapun juga, Hong Qiang bisa dikatakan sebagai ahli pertama di tanah suci martialisme yang telah ditemui Chu Feng. Meskipun itu mungkin hanya sepotong kesadarannya saja, tapi itu masih bisa dianggap sebagai pertemuan. Jadi tidak peduli apa, Chu Feng bersikeras untuk mengunjungi senior ini. Kunjungan itu akan membantunya mencapai hasrat yang berharga di dalam hatinya, dan juga menyelesaikan janji yang telah dia buat pada saat itu. Seorang murid Valen Leaves Bamboo Forest menatap Chu Feng, dan kemudian dengan dingin bertanya, "Hei, apakah kamu ingin menemukan tetua Hong Qiang?" tanya murid itu. Karena faktanya bahwa Chu Feng telah menyembunyikan auranya, peringkat 9 Martial Lord ini tidak hanya menatap Chu Feng dengan ekspresi dingin, tapi dia juga memandang Chu Feng dengan jijik. Adapun alasan mengapa Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya, itu karena setelah melewati seluruh undangan di World Spiritist Alliance, ia takut bahwa hutan bambu daun yang jatuh juga ingin mengundangnya, itu jika ia mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya. Bahkan jika mereka mengundangnya, Chu Feng secara alami akan menolak mereka juga. Namun itu akan menjadi satu hal jika mereka membiarkannya pergi. Namun jika mereka menyimpan perasaan keras dari penolakan Chu Feng, dan memutuskan untuk menyakitinya, maka keuntungan yang akan diperolehnya dari kunjungan ini tidak akan bisa menebus kerugiannya.
Meskipun menjadi profil tinggi untuk menampilkan kekuatan seseorang dan membuat orang lain menjadi takut, tapi kadang-kadang orang tidak punya pilihan selain menampilkan profil yang rendah. Karena dia telah memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya, Chu Feng pun sudah mengantisipasi bahwa akan ada orang yang akan memandang rendah dia dengan mata anjing mereka. Dengan demikian, Chu Feng tidak tersinggung karenanya. Sebagai gantinya, dia membalik telapak tangannya, lalu mengambil beberapa manik bela diri dan menyelipkannya ke tangan murid itu. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Saudaraku, apakah tetua Hongqi yang ada?" tanya Chu Feng. "Yo saudaraku, karaktermu lumayan bagus, kamu pasti tahu cara menangani masalah," balas murid itu. Ketika dia melihat manik-manik bela diri, murid itu segera menyimpannya. Setelah ia menerima manik-manik bela diri dari Chu Feng, sikapnya terhadap Chu Feng berubah 180 derajat secara drastis. Dia sekarang sangat sopan terhadap Chu Feng. Hanya ketika Hongqi yang disebutkan, murid itu mulai mengerutkan keningnya. Dengan cara yang sulit dan canggung, dia pun berkata, "Tetua Hongqi yang memang berada di hutan bambu yang jatuh. Selanjutnya, dia adalah kepala hutan bambu buang. Namun telah dikatakan bahwa tetua Hongqi yang mengikuti pelatihan tertutup sepanjang tahun, dan tidak akan pernah menerima tamu. Saudaraku, aku khawatir tidak mungkin bagi kamu untuk bertemu dengan tetua Hongqi yang," jawab murid itu. "Oh, jadi begitu ya," ucap Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan murid itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri dari merasa kecewa. Dia datang dari jauh, dan bahkan telah melampaui lebih dari setengah dari seluruh aliansi domain untuk datang ke sini. Hanya untuk melakukan perjalanan ke hutan bambu daun yang gugur saja, dia telah menghabiskan banyak waktunya. Dia telah melakukan semua ini demi memenuhi undangan Hongqiang, dan mencapai keinginannya yang berharga. Namun sayangnya, dia diberitahu bahwa dia tidak bisa bertemu Hongqiang. Jadi, jika dikatakan bahwa Chu Feng tidak kecewa, maka itu akan bohong. Saudaraku, jika kamu benar-benar ingin melihat tetua Hongqiang, maka aku sebenarnya punya caranya, ucap murid itu. Melihat ekspresi kecewa Chu Feng, murid yang telah menerima manik bela diri Chu Feng merasa menyesal di hatinya, dan benar-benar berbicara tentang alternatif untuk menghibur Chu Feng. "Cara seperti apa itu?" tanya Chu Feng. "Lihatlah ke sana. Hutan bambu Valen Leaves kami sedang merekrut murid. Hutan bambu buang yang dipimpin tetua Hongqiang juga merekrut murid. Secara kebetulan, persyaratan untuk murid-murid mereka sangatlah rendah. Jika kamu benar-benar ingin bertemu dengannya, kamu bisa mencoba menjadi murid dari hutan bambu buangnya. Hutan bambu buang itu sangat besar, dan pasti akan ada waktu ketika kamu bisa bertemu dengannya," kata murid itu. Menjadi murid dari hutan bambu daun yang jatuh? Lupakan saja, aku tidak ingin bergabung dengan sekte apapun, balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang mengatakan bahwa kamu harus bergabung dengan hutan bambu Valen Leaves. Bukankah kamu hanya ingin bertemu tetua Hongqiang? Dalam hal itu, kamu bisa menjadi murid nominal. Menjadi murid nominal dari hutan bambu Valen Leaves, maka mereka akan diizinkan meninggalkan hutan bambu Valen Leaves pada waktu tertentu. Bahkan ada juga orang yang ingin menghargai keindahan hutan bambu Valen Leaves kita dari jarak dekat. Karena bagi mereka, mereka semua datang menggunakan status murid nominal. Setelah mereka bergabung, mereka tidak mencoba untuk berlatih. Namun sebaliknya, mereka hanya akan melakukan tur wisata di sekitar hutan bambu Valen Leaves kita. Ketika mereka selesai dengan kenikmatan pemandangan, mereka akan membuang status mereka sebagai murid nominal, dan meninggalkan hutan bambu Valen Leaves kami dengan keyakinan dan kemudahan," kata murid itu. "Wah, hutan bambu Valen Leaves memungkinkan hal seperti itu," seru Chu Feng dengan terkejut. Itu adalah sesuatu yang kita terima. Keindahan hutan bambu daun gugur harusnya tersebar luas di luar sana. Jadi, harus ada kebutuhan bagi orang untuk menyebarkan keindahannya. Karena itulah, lebih baik menggunakan orang luar untuk menyebarkan keindahannya daripada menggunakan murid kita sendiri. Namun sayangnya, seseorang harus memiliki jumlah kekuatan yang cukup untuk menikmati pemandangan hutan bambu daun gugur kita.
Hutan bambu daun gugur kita ini dipisahkan seperti hutan bambu berwarna-warni, hutan bambu emas, hutan bambu perak, hutan bambu besi, hutan bambu tembaga, dan hutan bambu buang. Sesuai dengan nama mereka, maka keindahan pemandangannya juga sesuai dengan nama mereka. Hutan bambu berwarna-warni, hutan bambu emas, dan hutan bambu perak, itu adalah 3 hutan bambu tingkat atas. Persyaratan bagi seseorang untuk menjadi murid salah satu dari ketiga hutan bambu tersebut, itu benar-benar sangat tinggi. Bahkan pemeriksaan untuk murid nominal juga sangat keras. Tanpa kekuatan yang cukup, orang bisa melupakan memasuki ketiga hutan bambu itu. Tetapi jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk lulus ujian, maka memasuki ketiga hutan bambu untuk menikmati pemandangan yang indah tidak akan berarti banyak. Bahkan para tetua sama sekali tidak peduli sama sekali. Justru sebaliknya, mereka sangat bersedia bagi individu-individu berbakat untuk menjadi murid nominal hutan bambu daun gugur, dan masuk ke dalam hutan bambu daun gugur untuk menikmati pemandangan saja. Karena bagaimanapun juga, mungkin saja di masa depan salah satu dari orang-orang itu akan menjadi ahli yang terkenal. Dalam hal itu, gelar murid nominal dapat digunakan sebagai sarana untuk berteman dengan mereka juga. Murid itu terus menjelaskan, "Wah, jadi begitu rupanya. Terima kasih saudara senior atas saran kamu," ucap Chu Feng sambil menangkupkan tinjunya pada murid tersebut, itu dengan cara yang sangat menghargai. Meskipun murid ini telah memandang rendah Chu Feng dengan mata anjingnya di awal, tapi setelah ia menerima manik-manik bela diri Chu Feng, ia akhirnya memberi Chu Feng saran yang sangat berguna. Dapat dikatakan bahwa setelah dia menerima suap Chu Feng, dia melakukan yang terbaik untuk membantu Chu Feng. Orang seperti dia tidak bisa dianggap terlalu buruk, karena mereka masih memiliki sifat yang layak. Setelah itu, Chu Feng memutuskan untuk memasuki hutan bambu buang dengan status murid nominal, dan mencoba untuk menemukan Hong Qiang sendiri setelah itu. Karena bagaimanapun juga, ia telah menempuh perjalanan jauh hanya untuk datang ke sini, dan dia tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Meskipun dia harus melalui beberapa putaran dan belokan, dia akan bersedia melakukannya. Setelah Chu Feng membuat beberapa penyelidikan rahasia tentang hutan bambu Valen-le-Aves, ia menemukan bahwa hutan bambu Valen-le-Aves persis seperti yang dikatakan murid itu, dan itu memang dipisahkan menjadi 3 hutan bambu tingkat atas, dan 3 hutan bambu tingkat bawah. Para murid dari 3 hutan bambu tingkat atas semuanya sangat baik. Jika seseorang ingin menjadi murid dari 3 hutan bambu tingkat atas, seseorang harus memiliki kekuatan dan bakat yang cukup. Adapun para murid dari 3 hutan bambu tingkat bawah, mereka jauh lebih lemah. Bagi orang-orang dari 3 hutan bambu tingkat atas, maja para murid itu tidak lebih dari sampah. Dengan demikian, lokasi di mana seseorang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi murid dari 3 tingkat atas dan 3 hutan bambu tingkat bawah, dan itu dipisahkan antara satu dan yang lainnya. 3 hutan bambu tingkat atas dipenuhi orang-orang, sedangkan 3 hutan bambu tingkat bawah kosong melompong. Karena faktanya, mayoritas orang yang melamar menjadi murid dari 3 hutan bambu tingkat bawah, itu hanya datang ke sana karena mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki 3 hutan bambu tingkat atas, namun masih ingin bergabung dengan Valen-le-Aves. Hutan bambu. Tapi pada saat ini, Chu Feng tiba di lokasi untuk memasuki 3 hutan bambu tingkat bawah. Jadi ini adalah hutan bambu buang, seru Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng terkejut. Terlepas dari seberapa rendah hutan bambu tembaga atau hutan bambu besi, itu masih ada banyak tetua di tempat aplikasian mereka. Namun sayangnya, tempat di mana hutan bambu buang merekrut murid-murid mereka, itu sebenarnya hanya diawasi oleh seorang murid. Selain itu, murid ini juga tidak terlalu kuat. Dia adalah ahli di peringkat 9 Martial Lord. Lebih jauh lagi, jika dilihat dari penampilannya yang sudah tua, dia kemungkinan besar mendekati usia 40-an. Peringkat 9 Martial Lord berusia 40 tahun, itu termasuk orang yang benar-benar lemah.
Selain itu, terlepas dari bakat orang yang mendaftar ke hutan bambu tembaga ataupun hutan bambu besi, itu masih ada beberapa orang yang mendaftar di sana. Anak-anak dan orang dewasa termasuk di antara orang yang mendaftar. Dengan demikian, mereka telah berhasil ketika semua dikatakan dan dilakukan, mereka mendapatkan penerus yang memenuhi syarat untuk melewati hutan bambu tembaga dan besi. Namun untuk hutan bambu buang, itu sama sekali berbeda. Selain murid yang bertugas menerima perekrutan, itu benar-benar kosong. Tanpa satu orang pun di sana, dan itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, Chu Feng bisa menebak bahwa apa yang disebut hutan bambu buang pasti sama dengan namanya. Itu adalah tempat pembuangan sampah untuk hutan bambu Valen Leaves, dan merupakan tempat yang dibenci semua orang. Bagi Hong Qiang menjadi kepala hutan bambu buang, itu mungkin bukan sesuatu yang baik. Untuk menjadi kepala tempat seperti itu, maja kultivasinya memungkinan tidak sekuat itu. Apakah orang seperti itu benar-benar dapat membantu Chu Feng? Maka sudah jelas, bahwa dia tidak bisa. Namun karena dia sudah tiba, Chu Feng secara alami tidak akan menyerah dan kembali. Chu Feng bukan seseorang yang akan melupakan moralitas ketika mencari keuntungan. Justru sebaliknya, Chu Feng adalah seseorang yang menekankan pentingnya semangat kesetiaan dan kebenaran. Dengan demikian, terlepas dari apa kultivasi Hong Qiang itu, terlepas dari apakah dia mungkin seorang ahli yang kuat atau tidak, Chu Feng masih bersikeras memasuki hutan bambu buang untuk menemuinya. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan untuk membuang sedikit auranya, dan memalsukan kultivasinya ke peringkat 8 Martial Lord. Kemudian dia berjalan menuju murid hutan bambu yang terbuang itu, dan kemudian berkata, "Apakah aku bisa mendaftar di sini untuk bergabung dengan hutan bambu yang terbuang?" Tanya Chu Feng. Itu sudah jelas bahwa murid itu tidak mengantisipasi kalau seseorang ingin bergabung dengan hutan bambu buang, karena dia kewalahan oleh kejutan ketika Chu Feng muncul di hadapannya. Segera, dia dengan antusias menjawab, "Itu benar, inilah tempatnya. Saudaraku, apakah kamu ingin bergabung dengan hutan bambu buang kami?" Tanya murid itu. Aku ingin bergabung dengan hutan bambu buang sebagai murid nominal. Bolehkah aku tahu kemana aku harus pergi untuk melakukan pemeriksaan? Tanya Chu Feng. Tidak perlu bagimu untuk melakukan pemeriksaan apapun. Saudaraku, dengan bakat kamu dapat bergabung dengan hutan bambu buang kami tanpa perlu pemeriksaan apapun. Oh iya, bolehkah aku tahu nama terhormat saudara laki-laki ini? Aku akan menuliskan nama kamu di sini, sehingga kamu bisa menjadi murid nominal hutan bambu buang kami, tanya murid itu. Murid itu mengeluarkan gulungan dan kuas khusus ketika dia berbicara. Benda itu kemungkinannya digunakan untuk mencatat nama-nama murid. Seperti yang diharapkan dari hutan bambu buang, lihat betapa senangnya dia memiliki seseorang yang melamar menjadi murid. Dia hampir memperlakukan pelamar itu seolah-olah dia adalah leluhurnya. Benar sekali, bagaimanapun juga bocah di sana itu sangatlah bodoh. Jika menilai dari penampilannya, dia seharusnya berusia awal 20-an. Dengan kultivasinya, sangat mungkin baginya untuk bergabung dengan hutan bambu besi kami. Aku benar-benar tidak bisa mengerti, mengapa dia ingin bergabung dengan hutan bambu buang, ucap orang-orang. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk bergabung dengan hutan bambu buang, tawa mengejek mulai bergema di tempat itu tanpa henti. Tawa itu datang dari hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga. Orang-orang yang menertawakannya, mereka adalah orang dewasa yang baru saja bergabung dengan hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga. Bahkan ada juga yang hampir seusia dengan Chu Feng. Adapun kultivasi mereka hanya begitu-begitu saja. Namun bila dibandingkan dengan Chu Feng, mereka benar-benar sangat lemah. Mayoritas dari mereka adalah Martial Lord. Bahkan yang terkuat di antara mereka hanya peringkat 9 Martial Lord. Namun itu adalah satu hal bagi para murid untuk menertawakannya. Bahkan para tetua dari hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga, mereka juga tertawa mengejek. Mereka benar-benar membuang semua wajah mereka, dan membuang martabat mereka sebagai tetua.
Adapun alasan mengapa mereka berani menertawakan Chu Feng, itu pasti karena mereka merasa bahwa Chu Feng hanya peringkat 8 Martial Lord. Jika Chu Feng mengungkapkan kultivasi yang sebenarnya dari peringkat 5 Martial King, dia pasti akan menakuti mata anjing mereka. Setelah semua, para tetua hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga yang hadir, mereka hanya memiliki kultivasi dari peringkat 1 hingga peringkat 4 Raja Bela Diri. Yang terkuat di antara mereka hanya peringkat 4 Martial King, dan itu saja jauh lebih rendah daripada Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng tidak mau repot-repot dengan sekelompok sampah ini. Setelah semua, alasan bahwa Chu Feng telah memutuskan untuk menyembunyikan kultivasinya adalah, itu agar dia dapat menghindari masalah. Jadi untuk bertahan, itu adalah sesuatu yang dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Saudara senior, nama aku adalah Chu Feng. Bolehkah aku tahu bagaimana aku akan memanggil kamu? Chu Feng pun tersenyum, dan kemudian menjawab murid tingkat 9 Martial Lord Hutan Bambu Buang. Jadi namamu adalah Chu Feng. Kamu bisa memanggil aku sebagai Li Xiang, jawab Li Xiang sambil tersenyum. Jadi namanya itu Chu Feng. Tidak heran jika dia mencoba untuk bergabung dengan Hutan Bambu Buang seperti orang gila. Bagaimana bisa kamu mengatakannya seperti itu? Dia bukan orang gila, tapi dia lebih seperti orang bodoh. Itu benar, hanya orang bodoh yang mau bergabung dengan hutan bambu yang terbuang. Hahaha, ucap orang-orang. Namun, sementara Chu Feng memutuskan untuk mengabaikan mereka, orang-orang dari hutan bambu besi dan tembaga tumbuh lebih jauh dan lebih berlebihan, dan bahkan benar-benar mulai menggunakan nama Chu Feng untuk menghinanya. Akhirnya, Chu Feng dengan dingin bertanya, "Tetua, dengan bagaimana murid-muridmu menghinaku, apakah kalian semua tidak akan merawat mereka dengan baik?" Tanya Chu Feng. Chu Feng mungkin bisa menahan semua penghinaan. Namun sayangnya, namanya adalah sesuatu yang telah diberikan kepadanya oleh orang tuanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun mempermalukan namanya. Kalian semua belum secara resmi menjadi murid hutan bambu Valen Leaves kami. Bahkan jika kamu semua menjadi murid, kamu hanya akan menjadi murid nominal. Hutan bambu daun gugur kita ini mendukung kebebasan bagi para murid nominal kita. Jadi, kami tidak akan peduli tentang itu. Seorang tetua dari hutan bambu tembaga menjawab dengan senyum berseri-seri. Wow, jadi kamu benar-benar menganjurkan kebebasan, dan tidak akan peduli tentang segalanya. Kalau begitu, jika aku akan mengalahkan mereka, itu juga akan baik-baik saja kan? Tanya Chu Feng sambil tersenyum dingin. Hahaha, tetua itu tidak menjawab pertanyaan Chu Feng, dan dia malah tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, para tetua dan murid lainnya yang telah mempermalukan Chu Feng juga mulai tertawa dengan keras. Tawa mereka bahkan dipenuhi ejekan terhadap Chu Feng. Setelah tawa nyaring mereda, tetua Koper Bambu Forest berkata, "Jika kamu bisa mengalahkan mereka, maka kamu bisa mengalahkan mereka sesuka kamu. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah, kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka, dan malahan kamulah yang akan dipukuli oleh mereka. Jika itu terjadi, maka orang yang dihina adalah dirimu sendiri," ucap tetua itu. Bahkan ada implikasi tersembunyi di dalam kata-katanya. Niatnya sangat jelas, dia membiarkan Chu Feng memukuli orang-orang yang telah mempermalukannya, dan juga membiarkan orang-orang yang mempermalukannya memukuli Chu Feng. Hei idiot, apa maksudmu dengan itu? Kamu ingin memukuli kami? Baiklah, ayo izinkan kami untuk mengalami kemampuan seperti apa yang kamu miliki itu, agar kamu berani bertindak sombong seperti ini, ucap seseorang. Benar saja, setelah tetua Koper Bambu Forest selesai mengucapkan kata-kata itu, beberapa orang yang telah mempermalukan Chu Feng sebelumnya segera mulai berjalan menuju Chu Feng. Mereka tersenyum dingin, dan juga tampak sangat galak. Mereka tampaknya ingin mengajarkan pelajaran yang tepat kepada Chu Feng, itu dengan cara memukulinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Arkian dan terima kasih banyak. Bye-bye.